Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Isya Herawati Sukoco dengan nomor NPM 010, Eriska Septianingrum dengan nomor NPM 015, Desi Ratnasari dengan nomor NPM 035, dan Leli Agustina dengan nomor NPM 036. Oke, jadi di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang populasi dan sampel kualitatif. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, kita akan masuk ke pembahasan poin yang pertama, yaitu poin A, definisi populasi dan sampel. Definisi populasi pada penelitian kualitatif adalah wilayah generalisasi yang meliputi objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan ciri khas dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Menurut Margono tahun 2004 halaman 118 dalam buku Mami 2014, populasi dapat dibedakan ke dalam hal berikut ini. Yang pertama ada populasi teoritis. Populasi teoritis atau theoretical population, yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya diterapkan secara kualitatif. Kemudian, yang kedua yaitu populasi yang tersedia. Populasi yang tersedia atau disebut accessible population, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Menurut Margono tahun 2004 halaman 119-120 pun menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam dua sifat berikut ini. Sifat yang pertama, populasi yang bersifat homogen. Populasi yang bersifat homogen yakni populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Kemudian yang kedua, populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel diambil apabila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dengan alasan karena keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, dan tenaga. Maka peneliti menggunakan sampel penelitian yang diambil dari populasi. Baik, selanjutnya yang B ada teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel atau sampling secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada probability sampling, meliputi simple random, stratified random, cluster sampling. Kemudian yang kedua ada non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini meliputi purposive sampling dan snowball sampling. Dalam penelitian kualitatif yang sering dipakai adalah non-probability sampling yang meliputi purposive sampling dan snowball sampling. Kemudian, purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal itu dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan. Maka, mencari orang lain atau baru lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Penentuan sampel pada penelitian kualitatif sudah dilaksanakan sejak peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Dengan cara menentukan orang tertentu yang terpilih dalam memberikan data yang dibutuhkan, berdasarkan dari data atau informasi dari sampel sebelumnya itu, sampel ditetapkan peneliti dengan mempertimbangkan kelengkapan yang lebih pada data yang diperoleh. Sehingga dalam penelitian kualitatif yang sering dipakai adalah non-probability sampling yang meliputi purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Nah, purposive sampling ini memiliki ciri-ciri khusus. Lincoln dan Guba menyebutkan ciri-ciri khusus sampel purposive adalah sebagai berikut. Yang pertama ada emergent sampling design, yaitu bersifat sementara sebagai pedoman awal terjun ke lapangan. Setelah sampai di lapangan, boleh saja berubah sesuai dengan keadaan. Yang kedua ada serial selection of sample units, yaitu menggelinding seperti bola salju atau snowball sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah diwawancarai. Selanjutnya yang ketiga ada continuous adjustment or focus of the sample, yaitu siapa yang akan dikejar sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan terarahnya fokus penelitian. Selanjutnya yang terakhir ada selection to the point of the redundancy, yaitu pengembangan informan dilakukan terus sampai informasi mengarah ke titik jenuh atau sama.